Episode 229. Panah, tolong carikan aku mobil ke Lop Nur. Lop Nur adalah salah satu daerah yang paling misterius di Huaxia, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Maka daripada itu sangat sulit untuk menemukan transportasi, terutama semakin dekat ke arah Lop Nur akan semakin jarang pula transportasi yang terlihat. Tuan Jensen, setelah kamu meninggalkan bandara segera pergi ke arah timur. Di sana ada sebuah desa dan di sana juga ada bus terakhir yang akan pergi ke arah Lop Nur tapi pemberhentiannya hanya sampai ke daerah bernama Baozo. Setengah perjalanan lagi kamu harus menaiki mobil hitam tetapi mobil hitam juga hanya bisa sampai ke cekungan Tarim saja. Sepertinya setelah itu kamu harus berjalan tanpa peta navigasi. Jensen mengikuti petunjuk pembunuh panah dan berjalan timur bandara. Setelah itu dia memang melihat sebuah bus yang tiketnya seharga 120 yuan. Tetapi karena saat itu tengah malam jadi tidak ada banyak penumpang di dalamnya. Jensen mencari tempat duduk sesuka hatinya untuk beristirahat. Pada saat yang sama juga, dia mengambil sesuatu untuk dimakan, karena terburu-buru jadi Jensen langsung membawa satu kotak medis bersamanya, yang berisikan obat pertolongan pertama, sejumlah besar jarum perak serta kompas leluhur. Bus itu agak tua, meskipun laju bus sangat bergelombang tapi tampaknya orang-orang di dalam bus sudah terbiasa. Mereka semua bahkan tertidur nyenyak. Jensen melihat ke sekeliling dengan saksama dan menemukan bahwa mereka semua bukanlah orang biasa, bahkan ada seorang wanita berkacamata hitam serta mengenakan topi yang menarik perhatian Jensen. Yang paling penting adalah sepertinya wanita ini adalah teman sebangku Jensen saat di pesawat tadi, lantas kenapa dia bisa datang di sini? Setelah tengah malam mobil berhenti di sebuah desa. Yang mengejutkan Jensen adalah, meskipun tengah malam tetapi di sana masih sangat ramai. Beberapa pembeli obat sibuk dengan sejumlah besar kuda yang berjongkok bersiap untuk berangkat. Selain itu banyak orang desa di sini yang memiliki ATV dengan kostum yang misterius juga sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jensen membeli sesuatu untuk dimakan kemudian lekas pergi mencari mobil hitam yang pergi ke arah cekungan Tarim. Toh meskipun lokasinya sangat rahasia, tetapi desa ini tidak besar jadi dia masih bisa menemukannya setelah mencari-cari. Mobil kalian ingin pergi kemana? Jensen bertanya kepada seorang pria yang sedang duduk di dalam mobil. Ke Gunung Batu. Pria di dalam mobil berbicara dengan bahasa Huaxia yang buruk. Gunung Batu? Sebelum terbang tadi, Jensen menggunakan aplikasi navigasi di ponselnya untuk memeriksa peta, ditambah lagi dia juga memaksa Reno untuk memberitahu dia di mana kira-kira lokasinya. Menurut perkiraan Jensen, lokasi Gunung Batu ini masih agak jauh dari tujuannya. Sobat, kalau kamu mau ke cekungan Tarim, mobil kamilah yang paling dekat, kalau kamu tidak ingin naik kamu bisa naik kuda. Pria itu melihat keraguan di wajah Jensen. Perjalanan naik kuda jelas memakan waktu yang lebih lama, tanpa basa-basi lagi Jensen segera mengangguk. 200 yuan ya? Tiba-tiba pria itu langsung berteriak. Selang beberapa waktu kemudian dia langsung membawa Jensen ke tempat lain di mana sebuah bus tua diparkir di sana. Ternyata disitulah dia bisa duduk. Selanjutnya pria itu berkata kepada sopir, Puma, ada satu orang yang ingin pergi ke Gunung Batu. Oke. Sopir itu menjawab dengan tegas. Jensen naik ke dalam bus sambil mencari tempat duduk. Namun pada saat ini, ada orang lain yang juga naik ke dalam bus. Dia adalah wanita yang sebelumnya. Wanita itu telah mengganti dandanannya, sekarang dia mengenakan kacamata hitam besar dan rambut pendek yang rapi menyiratkan aura yang tangguh. Jensen diam-diam mengamati wanita itu secara saksama, lalu menemukan wanita ini memiliki aura membunuh di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini pasti telah merenggut banyak nyawa. Sepertinya Jensen telah meremehkan dia di pesawat, tapi dia tidak tahu apakah wanita ini adalah pembunuh atau seorang tentara bayaran. Jensen jarang sekali meninggalkan kota Asmenia, maka daripada itu dia juga tidak tahu banyak tentang peraturan di luar dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Selain itu, meskipun dia sekarang akan pergi menyelamatkan Diana dan teman-temannya, tetapi bagaimana cara menyelamatkan mereka, Jensen juga masih tidak tahu. Meskipun seni bela dirinya sangat baik tetapi Jensen juga takut jika harus berhadapan dengan banyak peluru. Setelah wanita itu duduk, di balik kacamatanya. Kedua matanya terus mengamati ke sekitar mobil, sorot matanya sangat datar seolah-olah dia sedang melihat orang biasa. Namun begitu dia melihat Jensen akhirnya matanya agak terbelalak.
Suasana di dalam mobil agak hening, hanya terdengar beberapa suara bisikan. Meskipun Jensen beristirahat, tetapi mata dan telinganya tetap sensitif. Sekarang pun dia masih bisa mendengar suara percakapan itu. Ternyata beberapa orang menaksir wanita berkacamata itu, dan sepertinya mereka hendak merampok uangnya. Jensen tidak kuasa menahan tawanya diam-diam. Dengan keterampilan orang-orang itu, maka akan hampir sama dengan membawa diri mereka sendiri menuju jurang kematian, tetapi Jensen juga malas memedulikan mereka. Tak lama kemudian dia merasakan sedikit rasa dingin. Setelah Jensen melihat ke sekeliling dia menemukan bahwa semua orang mengenakan jaket berlapis katun, hanya dia seorang yang mengenakan kaos murahan. Sepertinya aku tidak memiliki cukup pengalaman untuk keluar. Jensen tersenyum pahit, kemudian langsung menggelengkan kepalanya serta mulai memobilisasi Profound Ki ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, perasaan dingin itu berangsur-angsur menghilang. Mobil itu melaju dalam kegelapan malam, bahkan sesekali melaju ke tepi tebing yang membuat orang bergidik ketakutan. Akan tetapi, sopir ini adalah pengemudi handal, raut wajahnya tampak sangat tenang. Di sisi lain nampaknya para penumpang juga sudah terbiasa dengannya. Mereka semua menyipitkan mata dan tertidur. Sebaliknya, Jensen malah merasa sangat khawatir. 1 jam kemudian, mobil akhirnya berhenti dan sopir itu tiba-tiba berteriak, "Kita telah tiba di Gunung Batu." Gunung Batu adalah sebuah tanah yang tandus. Di depannya tidak ada toko ataupun desa, maka daripada itu, sangat jarang ada penumpang yang turun di sini. Jadi begitu melihat Jensen turun dari bus, mereka semua langsung memberikan tatapan yang aneh kepada Jensen, apalagi wanita berambut pendek itu, yang memandang Jensen dari atas sampai ke bawah. Dalam benaknya dia berpikir apakah mahasiswa ini sedang cari mati. Jensen turun dari bus, kemudian melanjutkan perjalanannya. Di malam hari, hutan belantara terasa sangat gelap dan dingin. Satu-satunya suara yang terdengar adalah lolongan binatang buas dari kejauhan yang terdengar beberapa kali. Jensen mengeluarkan senternya dan terus melanjutkan perjalanan malamnya. Sayangnya saat itu terlalu gelap sehingga dia tidak dapat menemukan petunjuk dari peta itu. Dalam keputusasanya, akhirnya dia memutuskan untuk membuat api unggun terlebih dahulu sambil menunggu fajar menyingsing. Namun karena tidak bisa tidur, Jensen mengeluarkan petanya dan terus memeriksa serta mengingat nama tempatnya. Karena di sini tidak ada sinyal, maka navigasi seluler tidak akan berguna. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan peta kertas dan kompas. Untungnya tengah malam di hutan belantara sangat cerah karena banyak bintang menghiasi langit. Dengan ini Jensen dapat secara kasar menggunakan bintang untuk menentukan arah. Saat fajar menyingsing pada keesokan harinya, Jensen langsung bergegas pergi. Setelah berjalan sebentar, Jensen telah meminum habis air di ketelnya. Untungnya dia memiliki warisan keterampilan medis sehingga dia dapat mengidentifikasi tanaman mana yang dapat menghasilkan air dan dapat melengkapi cairan yang hilang dalam tubuhnya. "Hei, ada orang!" Tepat setelah memetik tanaman, Jensen langsung melihat langkah kaki yang hampir tertiup angin itu. Setelah itu dia segera menoleh ke belakang. Dari kejauhan terlihat beberapa sosok orang datang di tengah angin beliung. Karena setiap tahunnya, selalu ada angin beliung di hutan belantara, jadi Jensen hanya bisa melihat sosok itu secara samar-samar. Setelah beberapa orang itu mendekat, Jensen terkejut begitu mengetahui bahwa ternyata yang datang ke depannya adalah wanita berambut pendek itu. Tampaknya dia sedikit terluka, maka daripada itu dia bisa berjalan cepat. Di belakangnya ada beberapa pria bertopi kulit domba. Jensen telah mengenal orang-orang ini di dalam bus. Benar saja. Beberapa orang ini mengikuti wanita itu turun dan tak hanya itu mereka bahkan mengikutinya sepanjang jalan. Tapi yang membuat Jensen aneh adalah, wanita itu memiliki keahlian yang sangat bagus, lantas kenapa dia tidak langsung menghajar pria ini? Sial, wanita genit ini benar-benar bisa berjalan, bahkan di saat beliung begini dia masih bisa berjalan ke Gunung Batu. Cepat singkirkan dia, setelah selesai kita bisa langsung pulang. Di sini sangat dingin, selain itu daerah ini dekat dengan zona iblis yang terlarang, sangat berbahaya. Al, barusan waktu di dalam mobil aku melihat wanita itu memiliki beberapa puluhan ribu yuan di dalam tasnya. Sambil terus berjalan beberapa pria di belakang juga berbincang, wajah mereka penuh dengan cibiran. Namun wanita itu sama sekali tidak mempercepat langkah kakinya, pelan-pelan dia pun muncul di hadapan Jensen, lalu menatap Jensen dengan tatapan yang terkejut. Jelas terlihat kalau dia mengenali Jensen, tapi dia tidak menyangka kalau Jensen ternyata masih hidup.
Kamu lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Mau tidak mau wanita itu bertanya.